Swastiastu. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan baik dan pastinya selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Minggu ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran informatika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang pengenalan dasar Microsoft Office Excel 2007 dan juga tentang cara memanipulasi data pada Microsoft Office Excel 2007. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi tentang cara penginputan data pada Microsoft Office Excel 2007. Nah, untuk mulai menginput data, terlebih dahulu kita membuka program Excel itu sendiri. Ini adalah tampilan lembar kerja Microsoft Office Excel 2007, di mana lembar kerja ini terdiri dari kolom, baris, dan juga sel. Nah, bagian vertikal ini disebut dengan kolom. Jadi, yang aktif ini disebut dengan kolom B, kemudian ini kolom C. Lembar kerja juga terdiri dari baris, yang ditunjukkan oleh bagian yang horizontal ini. Baris yang aktif di sini adalah baris 2, ini baris 3, ini baris 4, dan begitu pula seterusnya. Kemudian, pertemuan antara kolom dan baris disebut dengan sel. Misalnya, sel yang Ibu tunjukkan di sini atau sel yang aktif, yaitu pertemuan antara kolom B dan juga baris 4, sehingga disebut dengan sel B4. Nah, untuk mengetahui sel yang aktif, kalian bisa perhatikan name box di sini. Di sini sudah berisikan informasi tentang sel yang sedang aktif. Misalnya, Ibu mengaktifkan sel yang lain, yaitu pertemuan antara kolom G dan juga baris 15, maka sel yang aktif disebut dengan sel G15. Jadi, nanti untuk mengetahui sel yang aktif, kalian cukup perhatikan name box yang sudah berisikan tentang sel yang aktif. Nah, sekarang kita akan mulai penginputan data pada Microsoft Office Excel itu sendiri. Misalnya, untuk penginputan data ini, Ibu akan memberikan contoh tentang pembuatan daftar nilai siswa. Nah, dalam pembuatan daftar nilai atau form daftar nilai ini, terlebih dahulu pasti kita harus membuat judul. Di sini judul yang Ibu buat adalah daftar nilai mata pelajaran informatika. Kita mulai mengetik pada sel A1. Kita ketikkan daftar nilai. Kemudian kita lanjutkan untuk mata pelajaran informatikanya, kita ketik di sel A2. Daftar nilai mata pelajaran informatika. Nanti untuk kelasnya bisa ditambahkan di bawahnya. Nah, itu tadi judul form dari daftar nilai itu. Sekarang kita akan membuat judul tabel atau kolom-kolom apa saja yang akan kita perlukan dalam pembuatan daftar nilai ini. Pertama, pada sel A4, kita ketikkan nomor yang nanti bisa diisikan dengan nomor absen siswa, kemudian nama siswa, kemudian pada C4 kita ketikkan nilai. Nah, kita umpamakan nilai ini terdiri dari 3 nilai. Misalnya ada nilai Microsoft Word, nilai Microsoft Excel, dan juga nilai dari Microsoft PowerPoint. Kita langsung ketikkan saja. Kita ketikkan singkat. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, atau kita singkat PPT saja. Nah, kemudian setelah kolom nilai, kita tambahkan dengan kolom rata-rata nilai. Nah, sampai sini bisa kalian perhatikan
tampilan pada lembar kerja ini masih belum teratur. Jadi sebelum mulai bekerja, kita atur terlebih dahulu mulai dari judul formnya, kemudian judul tabelnya, dan juga lebar dari tabel itu sendiri. Pertama, kita mulai atur dulu jenis hurufnya, jenis huruf apa yang kita gunakan. Bisa dikontrol A saja, nanti seterusnya biar tidak mengatur lagi. Kita gunakan font standar, yaitu Times New Roman, dengan ukuran 12. Selanjutnya, kita atur font dari judul form daftar nilai itu. Kita bisa boldkan atau cetak tebal. Kemudian, untuk judul, identiknya berada pada tengah-tengah form yang akan kita buat. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, kolom yang kita gunakan adalah kolom A sampai dengan kolom F, rata-rata nilai. Nah, jadi untuk membuat daftar nilai ini berada di tengah-tengah, kita blok baris pertama dari kolom A sampai kolom F, karena kita hanya menggunakan sampai kolom F saja. Kemudian kita klik icon Merge and Center. Nah, jadi fungsi dari icon ini adalah untuk menggabungkan beberapa sel. Jadi tinggal kita klik, maka daftar nilai ini akan berada di tengah-tengah. Begitu pula untuk mata pelajaran informatika, kita tinggal blok baris kedua dari kolom A sampai kolom F. Kembali kita klik Merge and Center. Maka, tulisan mata pelajaran informatika sudah berada di tengah-tengah. Selanjutnya, langkah yang kita lakukan adalah menyesuaikan lebar kolom dari setiap tabel atau setiap kolom bagian tabel itu sendiri. Misalnya, di sini ada kolom nomor. Nah, jika ini kita gunakan sebagai kolom nomor, ini terlalu lebar, maka kita perlu persempit lagi agar tabel yang kita buat terlihat lebih menarik. Nah, untuk mempersempit atau memperlebar tabel, bisa kita lakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, misalnya kita akan mengubah ukuran kolom A ini. Maka, kita letakkan kursor antara kolom A dan kolom B. Setelah itu, kita klik tahan, kemudian seret ke kiri untuk mempersempit kolom, dan seret ke kanan untuk memperlebar kolom. Di sini, karena kita akan menyempitkan kolom nomor ini, maka kita tinggal tarik ke kiri saja. Kita sesuaikan ukuran sesuai yang kita inginkan. Kemudian dilepaskan. Begitu pula dengan kolom nama siswa. Untuk nama siswa ini masih terlalu sempit. Kita perlu lebarkan. Kita arahkan kursornya antara kolom B dan kolom C. Kemudian klik dan kita seret ke kanan. Atau nanti disesuaikan dengan nama siswa yang paling panjang. Selanjutnya, kemudian di sini ada nilai. Nah, karena nilai di sini mencakup nilai Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga Microsoft PowerPoint, maka nilai ini kita gabungkan. Kita blok baris keempat dari kolom C sampai kolom E. Kemudian kita klik icon Merge and Center untuk menggabungkan sel tersebut. Nah, sehingga nilai di sini sudah terletak di tengah-tengah, sehingga mencakup Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Selanjutnya, lebar kolom dari nilai Microsoft Word kita sesuaikan. Kita perlebar lagi agar tulisannya terlihat semua. Begitu pula dengan Microsoft Excel, kita sesuaikan. Dan juga Microsoft PowerPoint. Nah, sampai di sana, langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita gabungkan baris keempat dan kelima dari kolom A agar terlihat lebih menarik. Begitu juga dengan
nama siswa, kita gabungkan baris 4 dan 5. Rata-rata nilai juga kita gabungkan dengan icon media and center. Nah, seperti inilah tampilannya. Kemudian rata-rata nilai di sini, kolomnya bisa kita perlebar. Bisa juga kita sesuaikan dengan memilih icon atau klik icon wrap text. Sehingga tampilan rata-rata nilai seperti yang bisa kalian perhatikan pada tampilan video ini. Nah, selanjutnya di sini bisa kalian perhatikan untuk nomor dan nama siswa itu terletak di bawah sel. Sekarang kita akan meletakkan nomor dan nama siswa ini agar berada di tengah-tengah sel. Begitu juga dengan tulisan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga Microsoft PowerPoint, ini terletak di kiri sel. Kita akan meletakkannya di tengah-tengah. Jadi agar sekali saja kalian bekerja, kalian tinggal blok semua judul tabel ini. Kemudian kalian pilih icon center. Karena ini berada di kiri, kita klik icon center lagi. Nah, sampai semua tulisan berada di tengah-tengah. Nah, icon center ini berfungsi untuk meletakkan tulisan agar berada di tengah-tengah sel dari kiri dan kanannya. Kemudian, untuk meletakkan tulisan agar berada di tengah-tengah sel dari atas bawah, kita klik icon yang di atasnya, yaitu icon middle. Kita tinggal klik, maka tulisannya semua berada di tengah-tengah dari atas bawah dan berada di tengah-tengah dari kiri kanan. Kita perbaiki sedikit untuk judul tabelnya. Agar membedakan dengan isi tabel, kita boldkan tulisannya atau kita cetak tebal. Nah, jika sudah seperti ini, kalian sudah bisa menginput nama siswa dan nilai-nilainya. Misalnya di sini Ibu ketik dari nomor absennya 1, 2. Kalian cukup ketik angka 1, 2 saja dulu. Selanjutnya, kalian blok angka 1, nomor 1 dan 2 ini. Kemudian tarik ke bawah untuk melakukan penomoran otomatis, biar kalian tidak mengetik satu persatu. Misalnya jumlah siswanya ada 20. Nah, agar angkanya ini atau nomor absen ini berada di tengah-tengah, kita klik icon center. Nah, maka nomor absen siswa sudah berada di tengah-tengah. Selanjutnya kita mulai mengetik nama siswa. Misalnya di sini Ibu buat Niwayan Sari Astuti. Berikutnya Imade Adi Santosa. Ninyoman Ayu Suryani. Iketut Bakti Swastini. Begitu pula seterusnya, nanti kalian bisa lanjutkan mengetik ke bawah nama-nama siswa. Ini Ibu buat asal saja dulu sebagai contoh. Nah, jadi sudah ada 20 siswa. Selanjutnya bisa mulai di-input nilainya. Misalnya, 90, 45, 80. Ini Ibu buat nilai asal. Nah, jadi seperti ini nilainya. Untuk meletakkan di tengah-tengah, caranya sama seperti tadi, klik icon center. Di blok terlebih dahulu, baru klik icon center. Maka, nilai itu akan berada di tengah-tengah. Nah, untuk mencari rata-rata nilai, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan perbaiki dulu tampilan tabelnya. Jika tabelnya seperti ini, ketika kalian print, maka tampilannya akan seperti ini. Kita coba print preview. Klik Office button, kemudian print, pilih print preview. Nah, maka tampilannya seperti ini. Garis-garis tabelnya tidak terlihat. Sekarang, bagaimana cara untuk memunculkan garis-garis tabelnya?
Kita close terlebih dahulu. Caranya adalah kita blok semua tabel itu, kita blok. Kemudian kita pilih icon ini, pilih icon border. Ini adalah icon border. Nanti untuk memilih border yang kalian inginkan bisa disesuaikan di sini. Di sini untuk membuat tabel ini kita akan memilih all border. Jadi nanti semua bagian akan berisi garis. Nah, inilah tampilannya. Sehingga jika kita print preview, tampilannya adalah seperti ini. Maka garis-garisnya sudah terlihat. Dari judulnya, daftar nilai informatika, daftar nilai mata pelajaran informatika, kemudian ada nomor absen siswa, nama siswa, nilai Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan juga rata-rata nilai siswa. Demikianlah materi yang kita pelajari pada hari ini tentang cara penginputan data pada Microsoft Office Excel 2007. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar di rumah, dan akhir kata Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.